Halo, Assalamualaikum. Selamat siang parents. Ketemu lagi sama Mamin IG Live hari ini. Hari ini Mamin akan IG Live lagi bareng Morula IVF Surabaya. Nah, kita akan ngebahas apa? Hari ini kita akan ngebahas menjaga keharmonisan hubungan antara pasangan di saat promil gitu. Dengan siapa? Kita akan IG Live dengan Dr. Aime Nugroho, yaitu psikiater dari Morula IVF Surabaya. Oke. Nah, untuk pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen. Ada juga yang question box yang udah Mamin pilih dari beberapa ya. Dan maaf kalau nggak bisa semuanya. Oke. Ya udah ada Dr. Aime. Halo, selamat Halo. siang. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana Dokter, kabarnya? suaraku dan videonya amankah? Aman, aman. Udah. Oke, Apakah suara saya jelas? jelas. Oke. Oke, dokter apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat. Oke, dokter sebelum kita mulai, kayaknya ada pasien dokter ya. Halo dokter Aime cantik katanya. Itu kayaknya pasiennya Oke, Purula itu, kalau nggak salah. Ya, Heeh. lah. Oke, dokter sebelum kita mulai boleh dong dokter perkenalkan diri untuk para followers Parent Talk. Halo, Mamin. Saya Dr. Aime Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di National Hospital Surabaya dan hari ini saya mewakili Morula IVF untuk berbagi mengenai tips promil, tips agar pasangan bisa harmonis di saat program hamil. Saya sendiri adalah psikiater lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya. Oke, dokter, kita mulai aja nih dok. Kalau misalkan dari pengalaman dokter nih, biasanya bagaimana sih hubungan pasangan yang datang untuk menjalani promil? Biasanya kan mungkin jadi tertekan karena program hamil ini gitu ya dok ya. Entahkah bisa ada jaraknya atau malah semakin romantis atau gimana sih dok? Iya, kalau saya lihat sebenarnya itu kembali lagi ke pasangan masing-masing ya. Karena memang ada pasangan yang bisa saling support, tapi juga ada pasangan yang mungkin di awalnya saling support, namun setelah berjalannya waktu mungkin mengalami beberapa kendala dalam program hamil sehingga kadang mungkin patah semangat atau bisa juga saling menyalahkan. Biasanya itu ketika mengetahui bahwa eh, pasangan yang memiliki gangguan ya, mungkin di spermanya atau di sel telurnya itu mungkin rentan untuk saling menyalahkan. Dan juga bisa juga pada pasangan yang dirinya sendiri yang mengalami problem, itu yang mungkin bisa juga jatuh ke dalam tahap depresi karena bisa jadi menyalahkan diri sendiri, Rulen. Gitu. Oke, kebetulan dok memang temanku juga ada nih dok yang promil tapi belum berhasil dan ternyata memang masalahnya ada di teman aku dan dia merasa memang wah ini kayaknya aku bukan seorang pasangan yang maksudnya pasangan yang hebat atau merasa bersalah dan lain-lain itu berdampak berarti ya dok ya. Iya, iya, iya. Jadi beban Itu kesalahannya seperti diterima sendiri gitu ya dok. benar, dan itu sangat wajar sih, karena saya sendiri pun dulu kan juga sulit ya punya anak. Saya sendiri dulu eh, 4 tahun menikah baru hamil dan 5 tahun baru melahirkan. Jadi saya sendiri pun amat sangat bisa memahami ya perasaan dari mamin sekalian, karena pada waktu di awal eh, kebetulan waktu itu suami saya yang kurang baik dan pada waktu itu saya juga bukan saya yang menyalahkan tapi keluarga ya, keluarga yang Oh mungkin iya. tanya kenapa. Jadi memang itu juga rentan ya, keluarga dari pasangan yang mungkin terkesan sebenarnya kepingin membantu tapi mungkin bisa jadi ditangkapnya kepo ya kan, ditangkapnya malah aduh kok ikut campur sih, kok sok tahu banget ngasih masukan, dan itu juga rentan akhirnya membuat jadi pasangan yang bermasalah jadi merasa bersalah karena aduh kok aku ya yang bermasalah kayak gitu. Jadi saya amat sangat bisa paham karena saya sendiri pun di akhir dari perjalanan promil saya sempat didiagnosa PCO waktu itu, polycystic ovary. Jadi pada waktu itu juga saya ada perasaan, waduh kok ternyata dari saya ya. Tapi dari perjalanan itu saya diingatkan kembali bahwa kita nggak boleh saling menyalahkan sih.
Karena siapa sih yang kepingin sakit? Kan nggak ada kan yang kepingin sakit. Setiap daripada kita ya kepinginnya sehat. Tapi kalau ternyata ada hal yang di luar rencana kita, ternyata kita mengalami suatu sakit penyakit yang menyebabkan kita sulit punya anak, maka mau nggak mau kan kita harus belajar untuk menerimanya. Begitu. Oke, dok berarti kalau misalkan usaha memiliki anak atau promil ini tuh gimana sih kok bisa berpengaruh ke hubungan pasangan gitu ya? Padahal kan maksudnya ya itu suatu usaha yang ingin dibangun bareng-bareng gitu, tapi ternyata berdampak sama hubungannya gitu. Ya, biasanya yang berdampak kepada hubungan itu ketika satu, ketika fokus dia untuk menikah adalah untuk punya anak, ya. Jadi coba berpikir, merenungkan kembali apa sih sebenarnya tujuanku menikah dulu. Saya menikah dengan pasanganku itu karena aku mencintai dia, aku ingin hidup bersama dengan dia, aku ingin melewatkan hariku hingga akhir hayatku bersama dengan dia, atau tujuanku ingin punya anak. Ketika tujuan kita melenceng dari tujuan seharusnya menikah, maka kita akan menjadi tidak bahagia ketika pernikahan kita belum dikaruniai anak. Gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua yang bisa membuat masalah selama program hamil adalah tekanan dari orang sekitar. Ya, bisa dari teman maupun dengan keluarga. Mungkin mereka niatnya baik ya, tetapi kalau caranya nggak baik, maka yang niat yang baik itu hasilnya tidak akan baik. Ya, kadang orang itu memiliki tujuan niat yang baik, tapi kalau caranya mengintimidasi, menghakimi, menekan, menuntut, maka yang ada malah membuat suasana jadi tidak enak. Jadi yang sebenarnya pasangan suami istrinya nggak ada masalah, tapi karena tekanan dari orang tua, tekanan dari teman, akhirnya malah berantem sendiri gitu. Jadi itu ya dok ya, apa biasanya lingkungan itu malah lebih pressure gitu untuk diterima gitu ya dok. Iya benar. Apalagi kita di negara Indonesia ya, budaya kita ini kan kalau kita mencari wanita itu kan, kalau yang saya pernah dengar dulu, mencari perempuan itu yang 3M. Mana, masak, masak, ya kan? Gimana perempuan tuh harus bisa punya anak, bisa masak, dan bisa macak. Macak artinya dandan atau make up. Tuntutan terhadap perempuan itu kan akhirnya sekarang mau nggak mau perempuan harus punya anak. Padahal kadang ya punya anak itu bukan melulu salah dari perempuan, karena punya anak itu kan faktor dari kedua belah pihak, baik laki maupun perempuannya. Bagaimana, apakah kondisi kesehatannya baik, ya kan? Kadang juga ada misalkan usia 25 nikah itu udah paling tepat gitu ya dok, atau juga abis nikah harus langsung punya anak. Nah itu stigma-stigma seperti itu tuh dok yang bikin kadang kita pressure gitu, bahkan belum tentu kita tuh siap langsung punya anak gitu ya dok ya. Benar, benar, benar. Stigma di Indonesia ini kan kita harus menikah di bawah 30. Itu yang saya tangkap ya. Tapi pada waktu dulu saya memiliki kesempatan untuk foto private di luar negeri pada waktu itu, saya masih ingat pada waktu saya foto private di luar negeri itu, orang-orang itu pada heran karena waktu itu saya kok masih muda, padahal juga nggak muda. Saya usia 28 pada waktu saya menikah, 27, 28. Itu saya dianggap, loh kok masih muda sudah cepet banget menikah. Karena kalau di luar negeri usia 40 mereka menikah itu wajar. Sedangkan stigma di Indonesia seolah-olah menikah itu dibatasi umur ya, bahwa sebelum usia tertentu kita harus sudah menikah. Begitupun juga dengan punya anak, ya. Ini yang beresiko, Rolin, karena kita secara tidak sadar kita menjadikan hidup kita ini seolah-olah seperti sebuah checklist barang belanjaan ya. Maksudnya gimana? Kalau kayak kita belanja ke supermarket, kita akan membawa checklist apa aja yang mau kita belanja, ya. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kadang secara tidak langsung kita seperti menerapkan checklist itu ke dalam diri kita. Sudah lulus kuliah nggak? Sudah punya pacar nggak? Sudah kawin nggak? Setelah sudah kawin, sudah punya anak nggak? Setelah punya anak satu, udah nambah belum? Ya kan? Seolah-olah kita harus menerapkan hidup kita sesuai dengan juklak, dengan checklist dari kehidupan kita gitu kan. Padahal hidup ini kan nggak bisa seperti itu, ya kan? Jadi gimana kita bisa bahagia apapun kondisi kita. Menikah nggak menikah bahagia, punya anak nggak punya anak, kita juga harus tetap bahagia. Oke, dok berarti sebenarnya kalau aku tangkap tantangannya itu biasanya lebih ke mental ya dok ya.
Nah, biasanya nih apa aja nih dok tantangan yang dialami oleh pasangan promil dari sisi mentalnya itu dok? Ya, yang pertama merasa insecure karena merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Orang lain udah punya anak, karena aku belum punya anak, maka aku merasa ada yang kurang dengan diriku. Nah, itu yang perlu berhati-hati ya, karena nilai diri Anda tidak tergantung dari Anda punya anak atau nggak punya anak. Jadi, Anda berharga apapun kondisi Anda. Bahwa sebagai wanita, Anda berharga sepenuhnya diri Anda, tidak tergantung dari Anda punya anak atau enggak. Jadi yang pertama, insecurity. Kemudian yang kedua, tekanan dari suami ataupun tekanan dari orang sekitar, ya teman ataupun keluarga ya, itu yang bisa membuat dia jadi merasa depresi, ya. Depresi itu ketika kita merasa sedih, menangis, merasa diri kita pesimis, percuma deh berusaha, kayaknya nggak mungkin bisa berhasil lagi, menyerah begitu. Kemudian yang ketiga yang sering juga adalah gangguan cemas ya. Gangguan cemas itu ketika kita berandai-andai memikirkan masa depan. Contohnya saya sendiri, pada waktu saya dulu belum punya anak, saya udah program hamil 4 tahun nggak punya anak, saya tuh sampai pernah berpikir kayak gini loh. Ya udahlah kalau aku nggak punya anak, aku tinggal aja di apartemen kecil, tinggal berdua sama suamiku, ntar kalau aku tua nggak punya anak ya nggak apa-apa, aku nanti tinggal cari aja pembantu yang bisa ngurusin aku kalau waktu aku tua. Saya sampai berpikir seperti itu loh saya sendiri. Jadi uh, orang-orang yang program hamil itu seringkali menjadi cemas karena memikirkan masa depan. Apa sih yang akan terjadi di masa depan dengan hidup saya? Apakah saya akan baik-baik saja kalau saya tua nanti tanpa anak? Apakah saya kesepian nggak? Ada yang nemeni saya nggak? Nah itu yang mungkin terjadi. Dan yang keempat yang mungkin terjadi juga adalah gangguan emosi, ya mudah marah, ya karena merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan kemauannya, jadi lebih mudah marah. Marah kepada pasangan karena mungkin pasangan bermasalah, atau juga mungkin marah terhadap diri kita sendiri, atau mungkin marah kepada orang-orang di sekitar kita, seolah-olah nggak ada yang benar gitu loh. Seolah-olah hidup kita itu semuanya salah, karena target kita hanya melihat di punya anak apa enggak. Padahal nilai diri kita kan banyak hal yang lain ya. Jadi kayak saya sendiri, pada waktu saya dulu nggak punya anak itu, saya masih ingat saya waktu itu masih sekolah PPDS ya, saya masih sekolah program pendidikan dokter spesialis. Akhirnya saya waktu itu memfokuskan hidup saya bukan di anak, saya memfokuskan hidup saya untuk berkembang lebih lagi secara keilmuan saya sekolah lagi. Kemudian saya juga kepingin menyenangkan diri saya sendiri, ya jadi saya kepinginnya waktu itu traveling, waktu itu saya lakukan itu. Jadi mumpung belum punya anak nih, saya bisa traveling. Akhirnya saya berpikirnya seperti itu, saya balik, apa sih hal-hal yang bisa aku lakukan sekarang mumpung saya belum punya anak. Nah jadi buat pasangan-pasangan promil, coba Anda pikirkan apa sih alternatif hal-hal yang kepingin saya lakukan mumpung sebelum saya belum punya anak, seperti itu. Oke, dok banyak banget yang komen kalau cemas itu paling mereka rasakan relate banget gitu karena kepastian gitu ya. Kadang kita mungkin habis berhubungan berharap-harap bulan ini kita nggak period nih gitu ya dok. Cemas-cemas kecil dari situ aja udah bikin stres gitu ya dok. Belum lagi nanti cemas-cemas ke depannya seperti tadi dokter juga berpikir kalau nggak punya anak nanti tua gimana dan lain-lain, itu yang bikin ketidakpastian itu yang bikin kita cemas banget gitu ya dok ya. Benar, padahal di dalam hidup ini satu-satunya kepastian di dalam hidup kita adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Ketika kita ingin mengontrol hidup kita agar selalu supaya pasti-pasti, kita akan selalu berujung dengan rasa tidak bahagia. Karena di dalam hidup kita tidak ada yang bisa dipastikan, ya kan? Satu-satunya kepastian ya ketidakpastian itu sendiri, maka kita mesti belajar untuk menerima segala perubahan di dalam hidup kita. Ya. Betul sekali. Bagus sekali dok, langsung kayak belajar apa namanya untuk mindfulness gitu loh dok. Mindfulness benar itu bisa diterapkan tuh buat pasangan promil untuk menerapkan mindfulness. Yes, oke dok. Nah next question, pasti kan ada ups and down-nya nih dok gitu. Gimana supaya upaya promil ini bisa menguatkan antara pasangan, bukan malah menjauhkan gitu?
Jadi, sorry, pertanyaannya apa? Tipsnya begitu, Kak? Jadi maksudnya gimana gitu? Gimana caranya biar usaha promil ini gitu nggak bikin justru kita sama pasangan tuh jauh, tapi kita malah semakin dekat. Oke, ya. Jadi yang pertama, jangan saling menyalahkan. Ya. Karena kalau kita sudah menikah, itu ibaratnya kita dua menjadi satu ya. Kita sudah bukan lagi suami ataupun istri, tapi kita adalah sudah dua menjadi satu. Ibaratnya kalau kayak di istilah Jawa, saya senang banget itu ada istilah garwo ya. Garwo itu kan singkatan dari sigarane nyowo atau belahan jiwa, belahan dari nyawa kita. Jadi sudah jangan lagi menyalahkan, oh kamu kok spermamu jelek, oh kamu kok ada miom, kok kamu kok ada kista. Ya, siapa sih yang kepingin? Gak ada. Satu, jangan saling menyalahkan. Ya, yang kedua, ya Anda perlu untuk lebih bijak memilih orang-orang yang perlu tahu tentang cerita Anda. Itu kalau pengalaman saya pribadi ya. Karena dulu waktu saya sulit punya anak, itu orang-orang itu memang kelihatannya suportif kepingin agar kita punya anak. Tapi kalau kita bercerita dengan terlalu banyak orang, yang ada itu kadang mereka nggak bijak ya dalam memberikan komentar ya. Mereka kadang memberikan komentar yang pedes, yang ya yang tidak pada tempatnya. Contohnya misalnya salah seorang yang saya kenal pada waktu itu bilang seperti ini ke saya. Ini loh minum asam folat nih. Masa kamu minum asam folat gak hamil sih? Saya lo minum asam folat saya hamil. Dengan nada yang seperti itu. Itu kan seolah-olah gimana ya, kayak iya ya aku minum asam folat kok gak hamil, padahal siapa sih yang nggak kepingin hamil pada waktu itu ya. Saya juga sudah minum asam folat tanpa saya memberitahu dia kan. Tapi banyak orang-orang yang akan dengan mudahnya memberikan komentar seperti itu. Jadi Anda perlu bijak memilih siapa orang yang menurut Anda bisa totally suportif kepada Anda, atau ada orang-orang yang sebenarnya cuek, nggak peduli, mereka hanya kepo, hanya kepingin tahu dan hanya memberikan komentar-komentar pedas. Ya. Kemudian yang ketiga, yang perlu Anda lakukan adalah belajar untuk bersikap cuek. Ya, belajar untuk bersikap cuek. Karena kita nggak bisa mengendalikan semua orang itu memiliki pendapat dan komentar yang positif. Kalau kita mengambil hati semua kata-kata yang negatif dari orang-orang, maka kita akan semakin minder karena kita merasa diri kita kok nggak seperti orang lain ya, seperti itu. Jadi belajar untuk cuek, nggak usah dengerin apa kata orang, ya. Karena ini hidup Anda, ini bukan hidup orang lain, ya. Misalnya, kok kamu belum punya anak sih? Ya, emangnya kenapa? Kalau belum punya anak, nggak apa-apa kok, aku happy-happy, gitu kan. Mesti bersikap bandel kayak gitu, jangan terlalu musingin omongan orang. Kemudian, yang berikutnya itu adalah turn your expectation into appreciation, ya. Ubahlah ekspektasi Anda menjadi apresiasi, ya. Misalnya Mom and Dad sekarang lagi program hamil, ya, lagi program hamil, kepingin punya anak, ekspektasinya kepingin punya anak. Tapi seandainya program hamilnya Anda gagal, ya, maka ubahlah menjadi apresiasi. Apresiasi apa? Ya, aku appreciate bahwa suamiku masih setia bersama dengan saya. Saya appreciate bahwa tim dokter sudah berusaha. Saya appreciate bahwa paling nggak saya sudah tahu gimana sih rasanya promil. Paling nggak saya sudah mencoba daripada saya tidak mencoba sama sekali. Ibaratnya berpikir positif meskipun situasi kita sekarang mungkin negatif ya. Ya, ketika hidup tidak bisa memberikan kepada Anda hal yang manis, ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya peribahasa gini. When life give you lemons, make lemonade, ya. Ketika hidup ini asam, nggak manis, memberikan Anda lemon, maka ubahlah lemon itu menjadi es jeruk nipis, es lemon gitu ya. Jadi begitupun juga dengan hidup kita ya. Kadang ketika kita promil, kita udah capek-capek, udah keluar duit, ternyata gagal, ya. Jadi kita belajar untuk bisa bersyukur meskipun sulit memang untuk bersyukur. Saya pun pernah mengalaminya, sulit memang untuk bersyukur. Tapi coba apresiasi, ya, aku apresiasi suamiku masih setia sama saya. Saya apresiasi apa? Appreciate bahwa
pekerjaanku, saya appreciate mungkin, oh iya pendidikanku lancar, saya appreciate pemasukanku bertambah. Jadi jangan melihat pintu yang tertutup, lihatlah pintu-pintu lain yang terbuka. Ya, sehingga Anda bisa lebih bersyukur. Gitu. Nice words, Dok. Katanya banyak banget yang bilang oke banget, Dok. Nah, kalau misalkan soal cuek itu sama lingkungan itu kadang komentar tuh memang datangnya justru dari keluarga. Nah, itu yang justru kita harus benar-benar belajar untuk cueknya itu ya, Dok ya. Dan nggak lupa terakhir itu grateful, grateful, grateful ya, Dok. Ya, dan ini tips ya kalau dari saya ya. Saya dulu sering awal-awal saya ditanyain, gimana udah punya anak belum, udah punya anak belum. Saya tuh bingung waktu itu mau jawab apa. Ya kan, saya bingung mau jawab apa. Jadi tipsnya dua. Kalau saran saya, satu, ketika ditanya kok belum punya anak, udah punya anak apa belum? Tipsnya satu, jawab aja, doakan ya, gitu. Doakan ya, gitu. Udah punya anak belum? Doakan ya, gitu. Orang udah pasti udah langsung diem tuh, nggak banyak ngomong lagi. Berarti mereka mau nggak mau, mereka oh ya berarti belum. Tapi aku harus support, harus mendoakan. Jawab gitu aja, doakan ya. Atau yang kedua, ketika ditanya gimana udah isi belum? Ini pengalaman saya pribadi. Loh, kok gendutan ya? Karena waktu itu saya kan promil kan disuntik tuh, suntik macam-macam sampai akhirnya berat badan saya nambah, saya sampai naik 7 kilo waktu itu. Gara-gara program hamil, saya naik 7 kilo, terus kemudian ditanya, loh kok gendutan, kamu isi ya? Padahal waktu itu belum isi, belum belum punya anak gitu. Jadi saya jawab aja dengan humor, saya bilang, oh ya ini isi nasi goreng, isi bakmi goreng, ya isi siomay. Saya bercandain gitu aja. Jadi begitu pun juga tips buat teman-teman kalau pasti tanya, gimana udah punya anak belum? Jawab aja, doakan ya. Gimana isi ya? Iya nih isi bakmi, isi nasi goreng. Ya, jawab gitu aja, santai. Biar suasananya cair dan nggak banyak ngomong lagi gitu loh mereka. Jadi di stop dengan doakan dan kedua humor aja gitu ya, Dok. Ya, humor aja. Oke, Dok, nih ada pertanyaan dari followers. Dok, gimana sih komunikasiinnya justru sama suami biar sama-sama sepaham menghadapi kondisi ini gitu? Karena kan kita berdua ini menjalani hal yang sama gitu, jadi nggak berjalan sendirian gitu, Dok. Gimana sih komunikasiinnya gitu? Ya, nah komunikasinya ini gimana? Ini pertanyaannya sangat luas ya, karena memang perlu disesuaikan problemnya apa yang perlu dikomunikasikan. Ya, misalnya suami nggak mau cek lab, gitu ya. Misalnya itu kan banyak tuh kasus pasien saya, suaminya nggak mau cek ke laboratorium. Jadi istrinya cuma di drop doang di Morula, disuruh periksa, suaminya pergi kerja gitu. Itu ada yang seperti itu, karena suami-suami itu kan very pride ya, sangat suami itu, laki itu nggak mau kesombongannya itu direndahkan, biasanya begitu. Jadi mereka kepingin mereka dipuja-puja, jadi mereka nggak siap ketika menghadapi bahwa mungkin sebenarnya laboratoriumnya mereka yang bermasalah gitu. Jadi mereka biasanya menolak, denial, menolak untuk menerima bahwa sebenarnya mereka yang bermasalah. Jadi mereka menghindari untuk promil bersama. Nah itu mungkin Anda bisa ngomong dengan beberapa hal seperti ini, 3 hal ya. Akui perasaan, penyebabnya apa, maunya bagaimana. Jadi misalnya gini, Mas, aku ini sedih loh, gitu. Akui perasaan. Yang kedua penyebabnya, soalnya Mas kok nggak mau sih diajak periksa ke dokter bareng, gitu. Terus yang ketiga maunya gimana? Aku maunya ya Mas temenin dong, kita sama-sama cek. Kan kalau kita mau punya anak kan juga butuh kerjasama dari 2 orang, nggak bisa kalau cuma aku aja. Jadi tipsnya untuk komunikasinya, akui perasaan, penyebabnya apa, maunya gimana. Dan cara lain supaya tidak menyinggung suami, cara komunikasinya Anda bisa mencoba I statement. Ya, I statement. Ya, I statement itu ketika kita bilang pakai kata aku, bukan kamu. Misalnya kita bilang gini ya, Mas, kamu kok nggak mau sih diajak periksa ke dokter? Itu kan kata you statement, kamu kok nggak mau sih diajak periksa ke dokter, misalnya gitu. Tapi kalau kita bilang dengan I statement, kita akan bilang pakai kata aku. Mas, aku merasa sedih karena aku melihat Mas nggak mau diajak berobat ke dokter. Esensi maknanya sama, tapi dengan kata I statement, maka itu akan lebih bisa diterima oleh orang lain daripada kalau kita pakai you statement. Gitu ya, Dok ya. Berarti tadi akui perasaan dan gunakan I statement itu ya. Jadi jangan nuduh kayak
kamu gimana sih mas, nggak mau diajak-ajak cek nih yang gitu-gitu ya dok ya, malah justru malah makin aduh apa sih gitu. Ya, makin renggang karena dia merasa dihakimi kan, merasa Ya. disudutkan. Oke, dok, next questionnya nih, ada nggak sih suatu pengalaman dari pasangan promil yang dokter tuh ingat-ingat sampai sekarang gitu? Mungkin bisa Oh ya, jadi penyemangat untuk para followers. ini pengalaman saya pribadi kan, saya psikiater ya. Saya psikiater, saya menangani orang yang berkonsultasi. Eh, pada suatu hari itu kayak pada waktu itu saya masih promil dan saya belum punya anak pada waktu itu. Pada waktu itu saya menangani pasien. Pasien pertama saya seorang anak, bukan anak-anak sih ya, dewasa muda. Dia datang ke saya, dia bilang kayak gini, dok, dokter itu beruntung loh karena dokter nggak punya anak. Dia bilang gitu. Dokter beruntung karena dokter nggak punya anak. Karena bagiku punya anak itu merepotkan. Aku nggak tahan sama anak kecil. Saya bilang, loh kok bisa? Loh, saya kepingin punya anak. Iya dok, tapi kalau dokter nggak dikasih anak sama Tuhan, ya mungkin itu yang terbaik buat dokter. Karena bagiku anak itu merepotkan. Pasien saya yang pertama, seorang perempuan muda, bilang seperti itu ke saya. Berikutnya pasien itu keluar, dan langsung pasien berikutnya adalah sepasang suami istri yang hampir bercerai karena mereka tidak punya anak. Mereka lagi program hamil, tapi ternyata sperma suaminya itu astenoteratospermia, jadi lambat, jelek, dan pelan. Bentuknya juga kurang baik bentuk spermanya, dan si istri ini marah kepada suami karena suaminya merokok. Dia bilang, ini salahmu karena kamu kok nggak mau berhenti rokok, saling menyalahkan, dan mereka hampir bercerai. Pada waktu itu mereka konsultasi ke saya marital counseling karena mereka merasa kok suamiku kok nggak berusaha, kok aku berusaha sendiri, ya. Dan ternyata pasangan berikutnya mereka nggak bahagia karena mereka belum memiliki anak. Padahal sebenarnya kalau saya lihat, ini kan pasien saya udah lama ya, mereka datang untuk marital counseling. Tapi sebelumnya, padahal mereka itu harmonis sekali, sering bercanda. Hanya karena masalah anak mereka sampai mau bercerai gitu. Dari sana saya seperti disadarkan sama Tuhan ya, bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung dari Anda punya anak apa enggak. Kok bisa? Pasien saya yang pertama, cewek, wanita muda, dia nggak mau punya anak. Dan dia merasa punya anak membuat dia nggak bahagia. Tapi ternyata pasien berikutnya, pasangan suami istri yang awalnya bahagia gara-gara nggak punya anak, mereka sampai hampir bercerai. Ya, karena mereka menggantungkan kebahagiaan mereka sama anak. Seolah-olah aku baru bisa bahagia dengan suamiku kalau aku punya anak, sampai mereka hampir bercerai. Dari sana, itu saya belajar banget dari pasien saya bahwa saya pun yang waktu itu belum punya anak dan masih kepingin punya anak, masih pejuang garis 2, saya kayak diingatkan bahwa ayo, kamu nggak boleh menggantungkan kebahagiaanmu sama anak. Harusnya kamu dan pasanganmu bisa bahagia, ada ataupun tanpa anak. Itu kayak saya diingatkan gitu. Dan puji Tuhan, syukurnya akhirnya beberapa bulan kemudian, pasien saya yang kedua itu, yang awalnya dinyatakan spermanya jelek itu, akhirnya dia hamil. Ya, di usia, waktu itu yang perempuan usianya pada waktu hamil sekitar 40 ya. Dan ternyata dia hamil. Jadi jangan patah semangat, jangan gantungkan kebahagiaan Anda hanya pada anak, tetaplah menjadi bahagia, baik ada anak maupun tanpa anak. Oke, jadi nilai kebahagiaan itu ya dok, yang kita sendiri yang ciptakan di kepala kita gitu ya dok sebenarnya ya dok. Iya. Oke, dokter. Terus kalau misalkan tadi nih kita udah bahas semua tips dan lain-lain gitu kan, sebenarnya promil itu kan nggak cuman pejuang garis 2 untuk mendapatkan anak pertama gitu ya. Bisa juga mungkin yang ingin mendapatkan anak kedua, ketiga dan seterusnya, dan mungkin gagal. Apakah hal ini juga sama gitu dengan para pejuang garis 2 yang untuk mendapatkan anak kedua, tiga dan seterusnya? Kalau untuk mendapatkan anak kedua itu biasanya tekanannya tidak sebesar mendapatkan anak pertama. Karena kalau kita belum punya anak pertama itu biasanya orang lebih nyinyir ya, lebih mencibir ya di Indonesia ya. Ini yang kita perlu belajar untuk bersikap lebih bijaksana ya. Kadang kita itu niatnya baik, tapi kalau caranya nggak baik juga hasilnya juga nggak baik gitu loh.
lebih baik kita diam daripada kita melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ya, lebih baik kita diam daripada kita melontarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ya, nah, jadi kalau tekanannya yang anak pertama itu tentunya lebih besar daripada tekanan punya anak kedua atau ketiga. Begitu sih. Kalau yang saya lihat ya, kan soalnya ada beberapa pasien saya yang juga program untuk punya anak cowok karena anaknya 2 cewek. Itu mereka nggak setegang, nggak sesetres kalau anak pertama. Oke, tekanannya mungkin ada, tapi tidak sebanyak untuk mendapatkan anak pertama gitu ya dok ya? Ya. Oke, dok, kita mulai ke pertanyaan dari followers lagi nih dok. Ada yang nanya, gimana kalau salah satu pasangan itu sibuk kerja gitu, sehingga sudah badannya tuh udah lelah gitu ketika pulang gitu. Ini mungkin berhubungan dengan konsifnya ya kali ya dok ya, berhubungan dengan pasangannya gitu. Jadi mungkin usaha promilnya ini terhambat di situ gitu. Gimana nih dok? Ya, uh, ini kalau saya pribadi ya, dulu pada waktu saya promil itu saya selalu memasang kalender ovulasi di handphone ya. Anda bisa download sendiri sih, banyak kok itu aplikasinya, sehingga Anda bisa tahu kapan masa subur Anda. Ya, dan pada waktu itu akhirnya saya dengan suami saya menerapkan setiap pada waktu masa subur setiap 2 hari itu 2 sampai 3 hari itu usahakan untuk berhubungan. Ya, jangan setiap hari karena kalau setiap hari maka kualitas spermanya jadi kurang bagus. Tapi kalau 2 sampai 3 hari sekali itu kualitas spermanya lebih bagus. Jadi saya pun waktu itu kan bekerja, tapi karena saya sudah tahu bahwa ini masa subur saya, sehingga saya menetapkan apa ya jadwal ya ibaratnya ya supaya mendukung mendukung program kehamilan saya begitu. Jadi coba bicarakan dengan suami yang mungkin capek bekerja, bicarakan Mas, saya kepingin nih kita komitmen supaya bisa punya anak, gimana kalau setiap 2-3 hari selama masa subur kita berhubungan gitu. Suami setuju apa enggak? Karena tentunya hubungan itu kan dari 2 orang ya. Dan saran saya suami kalau memang capek bekerja mungkin perlu mengurangi intensitas pekerjaan ya. Karena bagaimanapun juga kalau terlalu capek, stres itu juga nggak baik ya buat buat kadar hormonnya ya. Hormon stresnya juga akan meningkat dan yang mana itu akan mempengaruhi kehamilan, mempengaruhi program kehamilan tentunya. Oke, jadi itu juga ada yang nanya tuh dok, kalau misal kecapean itu berpengaruh pada sperma encer nggak gitu, atau kualitasnya aja? Kalau kecapean, kualitasnya itu sebenarnya kita nggak lihat sperma encer apa enggak ya, tapi kita lihat itu di bawah mikroskop ya. Itu kita lihat 3 hal. Bentuk dari spermanya, kemudian pergerakan dari spermanya, dan bentuk, pergerakan, ya sama jumlah sperma. Ya jumlah spermanya banyak apa enggak. Jadi itu yang mungkin akan berpengaruh kalau kita stres. Karena kalau kita stres, hormon-hormon stres kita itu juga akan mempengaruhi misalnya hormon prolaktin dan lain sebagainya, yang mana itu akan mempengaruhi kita juga kesuburan kita, baik laki maupun perempuan. Oke, jadi salah satu caranya itu adalah membuat kesepakatan itu ya dok, kita harus download, maksudnya ovulasi kita kapan, jadi itu bisa direncanakan sama pasangan. Jadi nggak perlu tiap hari juga, selain nggak bagus tadi ya dok kualitasnya, Ya. dan bikin stres juga kali ya, tiap hari kita harus bikin anak gitu ya, jadi nggak enjoy gitu ya dok. Benar-benar. Pressure di situ ya. Seolah-olah bukan karena keinginan, seolah-olah karena Iya, kewajiban. iya. Oke, dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat promil itu konsultasi ke dokter via online itu apakah nggak masalah gitu? Konsultasi ke dokter, maksudnya ke dokter Heeh, kandungan. ke dokter kandungan, dan maksudnya untuk promil seperti ini, ya, misalkan dengan dokter juga, itu apakah kalau online itu nggak, maksudnya maksimal juga, apakah lebih maksimal ketemu atau gimana dok? Kalau untuk dokter kandungan, saya rasa ya lebih bagus kalau ketemu ya. Meskipun saya ini di luar bidang saya sih, tapi kalau sepemahaman saya waktu saya dulu promil, kita kan harus ketemu, kemudian diperiksa di USG untuk lihat dinding rahimnya bagaimana, tes sel telurnya bagaimana. Jadi tentunya ya lebih baik datang langsung. Kalau konsultasi online ke saya, ke psikiater, itu nggak apa-apa. Karena kalau psikiater kan lebih banyak ngomong-ngomong ya. Konsultasinya kan bicara, bukan pemeriksaan fisik. Oke.
Kalau ada yang nanya juga nih dok, mungkin dokter bisa menjawab program bayi tabung itu waktunya berapa bulan? Saya rencana mau program tapi saya dari Papua katanya gitu. Waduh, itu di luar Di luar ini pengetahuan dokter ya. saya, karena saya dokter psikiater, saya bukan dokter kandungan. Jadi mungkin Anda bisa menghubungi langsung ke Morula IVF Surabaya. Anda bisa ajukan pertanyaan DM saja ke mereka ya, kira-kira berapa lama, karena terus terang itu di luar bidang saya karena saya adalah SPKJ psikiater begitu. Oke. Nah, dok, kalau misalkan nih yang pasangan untuk promil, lagi promil biasanya kan ke dokter kandungan gitu ya. Nah, untuk ke dokter, seperti ke dokter nih, ke psikiater gitu, apakah ada indikator atau indikasi bahwa, oh kayaknya aku dan pasangan udah butuh nih untuk konsultasi ke psikiater gitu. Itu apakah ada indikator atau indikasinya nggak sih, dok? Biasanya yang perlu ke psikiater itu adalah ketika Anda ada problem yang membuat fungsi hidup Anda tidak optimal. Ya, biasanya itu secara umumnya. Tapi kalau untuk program hamil, misalnya karena Anda merasa depresi, kok Anda nggak punya anak, kemudian sampai sulit tidur, menyalahkan diri sendiri, nggak bahagia, kemudian jadi uring-uringan, mudah marah, cemas, dada berdebar, tangan berdengkur dingin. Nah, itu salah satu tandanya bahwa Anda perlu ke psikiater. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, atau Anda membutuhkan marital counseling. Misalnya Anda jadi sering berantem dengan pasangan atau dengan keluarga besar. Nah, Anda bisa, kalau marital counseling bisa ke psikolog atau ke psikiater. Oke, jadi jangan nunggu juga udah terlalu parah berantemnya baru baru konsultasi gitu ya, dok ya. Kalau sekiranya Ya, sudah butuh banget, ya segera konsultasi gitu ya, dok. ya kalau memang Anda sudah sampai hubungan Anda jadi tidak sehat lagi, menjadi sering uring-uringan, maka sebaiknya Anda konsultasi. Bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke, dokter nih pertanyaan terakhir nih dok. Saran dok untuk pasangan yang sedang promil untuk tetap harmonis, untuk juga bisa lewati hadapi tantangan dari sekitar, terutama sekitar tadi kan ya komentar dan lain-lain gitu dok. Hmm. Ya, yang pertama jangan saling menyalahkan. Yang kedua belajar untuk bersikap cuek, ya. Yang ketiga fokus aja sama hal-hal yang bisa Anda ubah. Jangan fokus di hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Karena dalam hidup ini kadang seringkali kita dihadapkan dengan situasi yang di luar kemauan kita. Sehingga mau nggak mau, kita harus belajar untuk menerima hal tersebut. Tetapi kalau hal tersebut sekiranya masih bisa kita ubah, maka milikilah keberanian untuk bisa mengubahnya. Oke dok, intinya semua pasangan itu punya kesempatan ya dok untuk memiliki anak jika diizinkan Benar, oleh Tuhan ya dok ya. benar. Never lose hope, karena kalau menurut saya, semua itu tergantung sama yang di atas. Kenapa kok saya bilang gitu? Kayak saya sendiri, saya udah sempat sharing sih yang di live Morula sebelumnya. Saya sendiri pada waktu saya mau inseminasi buatan, pada waktu itu saya ditolak sama dokternya, bukan di Morula, dokter lain, itu dibilang bahwa saya sel telur saya kecil-kecil PCO itu sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan inseminasi buatan. Padahal waktu itu saya sudah disuntik. Akhirnya saya pulang dengan langkah gontai karena ya gagal kan, berarti nggak bisa insen. Tapi ternyata di bulan tersebut ketika dokter menyatakan telur saya kecil-kecil, ternyata Tuhan kasih saya anak dan akhirnya saya hamil di bulan itu. Jadi nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Anda percaya saja, beriman kepada Tuhan apapun agama Anda, banyak-banyak berdoa. Karena sebenarnya punya anak nggak punya anak itu bukan tergantung dari dokter, tapi tergantung dari yang di atas, menurut saya ya. Tapi kita tetap perlu berusaha, kita tetap perlu berikhtiar untuk bisa mendapatkan kesempatan punya anak. Jadi jangan berarti oh ya udah tergantung Tuhan kita nggak usah berusaha. Menurut saya itu juga nggak bijak. Kita tetap harus berusaha yang terbaik. Sisanya tergantung yang di atas. Ya kayak itu kalau nggak salah saudara sepupu saya itu usianya 45 tahun loh. Itu akhirnya melahirkan setelah 5 kali bayi tabung. Akhirnya hamil dan sekarang punya anak ya meskipun usianya nggak muda 45 tahun tapi ternyata ia akhirnya bisa punya anak. Jadi jangan menyerah ya, never lose hope, tetap berusaha, konsultasi ke dokter, banyak-banyak berdoa, ya dan berikhtiar. Dua orang harus sama-sama melakukan usaha. Jadi nggak bisa cuma salah satu saja suami atau istri, harus keduanya sama-sama berusaha. Oke, dan yakin kalau waktu yang dikasih Tuhan itu pasti yang terbaik ya dok ya. Amin, ya benar, benar, benar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya aja. Kadang
kita nggak tahu sih, misalnya kayak waktu itu saya awal nikah kan saya tinggal di apartemen kan, saya tinggal di apartemen, nah itu juga salah saya ya, karena kita perlu hati-hati loh ya, kadang kita tuh ngomong itu be careful what we talk, karena ucapan itu kan doa ya. Pada waktu saya baru menikah, saya tinggal di apartemen kecil, jadi saya bilang gini sama suami saya ntar punya anak kalau udah punya rumah aja, saya bilang gitu. Dan pada waktu itu kan saya yang awalnya diperkirakan 1 tahun rumahnya jadi, ternyata molor gitu loh. 4 tahun baru punya anak. Dan ternyata memang beneran setelah 4 tahun rumahnya jadi, punya rumah, akhirnya baru punya anak. Padahal dari 1 tahun ke 4 tahun itu stres. Aduh, kok belum punya anak, kok belum punya anak. Ya ternyata memang waktu Tuhan itu yang terbaik. Percaya aja. Karena omongan doa, jadi afirmasi juga tiap pagi harus nih dok ya, biar semangat Benar, sendiri ya. benar, 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 benar. Jadi ada afirmasinya positif, jika Tuhan menghendaki, maka saya akan punya anak. Gitu. Kemudian katakan saya berharga, ada maupun tanpa anak. Saya dan suami akan bahagia, ada maupun tanpa anak. Tapi sekiranya Tuhan mengizinkan, maka saya akan punya anak tahun ini. Gitu. Amin, gitu. Amin. Dokter, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat sama tim dan keluarga Morula IVF Surabaya ya dok. Ya, terima kasih Rolin, terima kasih Mom and Dad yang udah join pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, thank you ya dok. Sehat-sehat. Thank you, bye-bye. Oke, parents sedia IGLive Mamin sama Dokter Aini. Semoga bermanfaat dan harus perlu diingat, yaitu tadi harus belajar cuek, harus bisa mempositifkan diri dan mindful, dan jangan lupa grateful, be grateful. Oke, nah setelah ini Mamin akan umumkan ada 2 orang pemenang untuk mendapatkan free konsultasi di di Morula IVF Surabaya. Bisa online maupun tatap muka. Oke, setelah ini ya story-nya. Thank you for watching, sehat-sehat semuanya.